So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone terbaru dari Samsung. Kali ini di tanganku udah ada Samsung Galaxy A54 5G. Tadi pagi pas sahur kalian juga udah lihat yang A34 5G ya, dan sekarang kita mau bahas kakaknya si Galaxy A54 5G. Yaudah, langsung aja kita mau unboxing barengnya dan kita mau pindah ke kamera yang di atas. Let's go. Oke, jadi ini adalah box dari Samsung Galaxy A54 5G. Tadi pagi kita udah bahas si ini ya, A34 5G, dan sekarang kakaknya si A54 5G. Ya, boxnya masih sama, tipis, nggak ada charger yang pasti. Dan buat warna yang kita mau unboxing ini Awesome Lime. Tuh ya, kelihatan Awesome Lime dengan storage yang kapasitasnya ini 8/256 GB. Jadi ya ini lega banget sih, 256 GB buat dipakai 2-3 tahun ini masih bisa banget ya. Dan warna lime-nya ini aku cukup penasaran karena warna lime-nya ini cukup menarik. Kalau yang sebelumnya yang A34 ini silvernya juga cakep karena bisa berubah-ubah warna. Karena ini lime-nya kayak warna ijo-ijo stabilo gitu ya. Jadi bakal menarik banget buat dibahas. Mungkin nggak semua orang suka, tapi buat yang pengen tampil beda, warna lime ini bisa jadi opsi yang menarik buat dipilih. Oke, plastik udah kita buka. Oh ya, buat harganya sendiri A54 5G ini ada dua pilihan. 8128 harganya itu 5.999 atau 6 juta, sama yang kita bahas ini 8256 harganya itu 6499 atau 6399 gitu, aku lupa. Yang jelas bedanya 400 sampai 500 ribu. Jadi ya kalian simak aja yang aku tulis di sebelah sini. Oke, di sini di bagian bawah dari kotak atasnya ini kita dapat kotak kecil lagi yang isinya ada SIM ejector. Lalu di bagian bawahnya lagi, di bagian dalamnya ini kita dapat buku panduan sama kabel-kabel. Nih ada kabel sama ada buku-buku ya, kitab-kitab. Lalu di sini ada stiker IMEI, lalu ada HP-nya, dan udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi ya emang isinya kayak ginian aja. Oke, ini kita beresin dulu dan kita langsung fokus ke HP-nya. Oke, ini kita taruh sini, dan ini dia HP-nya si Samsung Galaxy A54 5G. Di sini ada 3 key selling point ya, bisa kalian lihat sendiri. Ada Infinity Audio Display atau punch-hole, 50 megapiksel triple camera with OIS, sama IP67 water and dust resistance. Jadi smartphone ini tahan sama air dan debu, jadi bisa dicelup-celupin gitu ya. Mirip kayak flagshipnya, cuma kan kalau flagshipnya mereka itu IP68, jadi tahannya lebih lama ketimbang yang IP67 ini. Oke, warna lime-nya kayak gini, bisa kalian lihat nih, agak lucu ya. Bisa kalian lihat, dan ini agak glossy gitu, jadi kalau kena pantulan cahaya bakalan terang, dan kalau nggak ada cahaya dia bakalan gelap. Ini contohnya ada lampu studio, jadi dia berasa kayak lebih terang gitu dari aslinya. Dan di sini desainnya masih mirip kayak yang A34 tadi, cuma di sini kayaknya frame kameranya lebih tebal ya. Sini ada 3 buah kamera, lalu ada LED flash. Sebelah kanan kita bisa lihat ada tombol volume sama tombol power. Di atas ada lubang mic sama SIM tray slot. Oke, dia sama hybrid jenisnya, cuma dia modelnya bolak-balik begini. Kalau yang tadi kan sebelah-sebelahan, ini bolak-balik. Ya sama-sama hybrid sih, cuma beda model aja. Lalu sebelah kiri ini polosan, nggak ada apa-apa. Lalu di bagian bawah ini juga nggak ada jack ya, nggak ada jack audio. Adanya lubang mic, lubang charging USB-C, lubang udara, sama grill speaker yang jenisnya ini stereo. Jadi kalau kalian misal mau pakai earphone kabel, ya kalian harus beri adapter USB Type-C ke 3,5 mm gitu. Dan sekarang kita mau nyalain HP-nya, dan yaudah kita bakal setting-setting si Samsung Galaxy A54 5G ini terlebih dahulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Samsung Galaxy A54 5G ya. Tampilannya seperti ini, cuma kayak ada yang ngeganjel ya. Di bagian bawahnya ini lebih tebal nih ketimbang sisi kiri kanan sama atasnya. Padahal yang sebelah sini itu udah sama bezel tebelnya, cuma yang di bawah ini sedikit lebih tebel. Coba kalau mungkin disamain lagi ya, ini bakal kelihatan keren banget sih. Oke, by the way, sebelum kita lanjut bahas spesifikasi, seperti biasa kita mau ngetes kecepatan baca dari sensor fingerprintnya yang udah optikal dan ada di dalam layar. Langsung aja kita coba. Oke ya, kalau cuma di tap gini aja bisa. Oke, sekali lagi ya, mantap. Jadi kecepatan bacanya udah lumayan lah buat ukuran HP yang harganya ini
5-6 jutaan. Dan seperti biasa kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan karena kita bakal lanjut bahas spesifikasi. Jadi buat performa smartphone ini tuh pakai chipsetnya Exynos ya, chipset mereka sendiri yaitu Exynos 1380 5G, dan diklaim performanya ini lebih naik 20% dari Exynos 1280 ya. Cuma ya nanti kita bakal lihat kayak gimana performanya jika dibanding chipset-chipset lain di kelas harga yang sama kayak misal dari MediaTek dan Snapdragon. Karena yang kita tahu ya Exynos ya kayak gitu, nggak ada perkembangan yang gimana-gimana. Mereka lebih ke efisiensi daya, cuma kalau dari segi performa speed itu mereka kalah biasanya, tapi kalau efisiensi daya biasanya ya mereka ngunggulin itu, dan harusnya di bagian situ mereka unggul. Kalau buat RAM-nya sendiri ini 8 GB, sementara pilihan internal ada dua ya, 128 sama 256 GB. Buat baterai ini 5000 mAh, kecepatan ngecas di 25 watt, belum ada wireless charging. Dan kalau buat sistem operasi ini udah pakai One UI 5.1 berbasis Android 13. Lanjut nih, kalau buat layar ini ada layar yang pakai panel Super AMOLED ya, resolusinya Full HD Plus dengan luas layar yang ada di 6,4 inci. Buat refresh rate smartphone ini udah support 120 Hz, jadi ya buat dipakai scrolling bakalan lebih asik lagi. Ditambah dia juga punya kecerahan layar yang bisa sampai 1000 nits. Jadi buat penggunaan di luar ruangan harusnya ini udah enak. Terus buat proteksi smartphone ini pakai Corning Gorilla Glass 5 juga. Jadi ya buat layarnya ini aku rasa nggak ada masalah. Dan overall buat layar menurutku ini udah cakep. Lanjut, kalau buat kamera ini ada 3 di bagian belakang, 50 megapiksel kamera utama yang udah ada OIS, lalu ada 12 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel makro. Sementara itu buat yang di bagian depan ini 32 megapiksel. Nah, kalau buat menu-menu kameranya sendiri ini kayak gini, bisa kalian lihat ya di sini paling kiri ada seru, lalu ada portrait, foto, video lainnya. Dan kalau buat menu lainnya ya pilihannya ada banyak banget, ada pro, video pro, sekali pengambilan, malam, makanan, panorama, ada makro, gerakan super lambat, gerak lambat, sama hyperlapse. Buat videonya sendiri ini bisa ngerekam di Full HD 60 sama 4K 30 ya, jadi nggak ada opsi buat 4K 60 gitu. Lanjut, kalau buat fitur-fiturnya sendiri ini masih sama kayak A34, dimana dia pakai IP67, terus speakernya stereo, ada NFC pastinya, fingerprint optikal, ada gyro juga, dan buat kelas harga segini dia juga belum nyediain wireless charging ya. Jadi secara fitur smartphone ini masih mirip kayak A34, jadi nggak ada yang lebih dan nggak ada yang kurang. Sisanya ya mungkin perbedaan dari A34 itu ada di bagian chipset sama kamera aja sih gitu. Dan sekarang kita mau lihat hasil foto-fotonya sama video singkat yang udah aku jepret dan aku ambil pakai Samsung Galaxy A54 ini, dan berikut adalah hasilnya. Let's go. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy A54 5G. Kita langsung pindah-pindah lensa. Ini ultra wide nya, cuma nggak tahu saat pindah lensa suaranya bakalan kepotong atau enggak karena gerakannya ini enggak. Tuh, contohnya kayak gitu. Oke, gitu aja, nanti sisanya dibahas di video review. Oke, tadi kalian udah lihat buat hasil foto-foto dan videonya secara singkat, dan sekarang lanjut kita mau ngetes performanya pakai game yang udah aku sediain, yaitu adalah PUBG Mobile. Langsung aja kita mulai. Oke, kita udah masuk ke dalam gamenya, dan buat settingan tadi udah sempat aku lihat ya. Nah, ini dia. Balance-nya ini mentok sampai high, HD sampai high, dan smooth sampai high. Oke, jadi emang smartphone ini Exynos ya, kayak yang udah aku bilang tadi, dia buat speed emang agak kurang, dan ya terbukti ini kerjasama sama developer game PUBG Mobile-nya juga nggak dimaksimalin, dia cuma bisa sampai smooth high aja, dimana beda jauh sama MediaTek tadi berapa, Dimensity 1080 yang ada di A34, dia bisa smooth ekstrim, dan ini berbanding terbalik ya. Biasanya angka yang lebih tinggi harusnya dapetin performa yang lebih kenceng, cuma ya balik lagi, chipset bukan cuma soal kenceng atau enggaknya main game, ada pekerjaan yang lebih kompleks di belakang itu, kayak misal processing gambarnya, ISP, terus ada efisiensi dayanya. Kita juga nggak tahu ya, hasil fotonya mungkin mempengaruhi, mungkin A54 jauh lebih bagus. Terus selain itu efisiensi dayanya atau baterainya bakalan lebih awet di A54.
Cuma ya itu bakal terjawab kalau aku udah nge-review HP-nya. Ini baru first impression aja kita ngetes HP ini, tapi overall sih ini main di smooth high enak-enak aja ya, stabil di 30 fps. Oke, gitu aja. Nanti sisanya kita bahas juga di game Genshin kayak gimana. Aku penasaran sih di game Genshin-nya, bakal aku bandingin juga sama 34. Apakah perbedaan yang begitu jauh di game PUBG Mobile akan berpengaruh juga di game Genshin? Ya itu nanti kita bakal lihat bareng-bareng. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.